Halo dulur tani, ya jumpa lagi bersama saya di Aswan Channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian ya untuk dulur tani dimanapun ya. Jangan lupa tombol di bawah ya, tentunya di subscribe, like, komen, dan share ke dulur tani. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru ya buat dulur tani. Ya, jangan lupa tombol di bawah subscribe, like, komen, dan share tentunya. Menurut hasil penelitian, setiap tanaman memerlukan paling sedikit 16 unsur, ada yang menyebutkan zat, agar pertumbuhan tanaman normal. Dari ke-16 unsur tersebut, 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen diperoleh dari udara, sedangkan 13 unsur lagi disediakan oleh tanah. Jadi tanah sebagai dapur bagi tanaman setidaknya harus tersedia 13 menu agar pertumbuhan tanaman normal. Ke-13 unsur tersebut adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur atau belerang, klor, ferum atau besi, mangan, kuprum atau tembaga, zinc atau seng, boron dan molibdenum. Jadi manfaat dan kegunaan unsur-unsur ini, untuk dapat menghasilkan tanaman sesuai harapan pelaku utama petani. Unsur-unsur dan kegunaan seperti 1. Nitrogen. Peranan utama nitrogen bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun. Selain itu, nitrogen pun berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Fungsi lainnya ialah membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. 2. Fosfor. Unsur fosfor bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Selain itu, fosfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, serta mempercepat pembungaan, pemasalan biji, dan buah. 3. Kalium. Fungsi utama kalium ialah membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium pun berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Yang tidak bisa dilupakan ialah kalium pun merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. 4. Kalsium. Bagi tanaman, kalsium bertugas untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium yang terdapat pada batang dan daun ini berkhasiat untuk menetralisasikan senyawa atau suasana yang tidak menguntungkan pada tanah. 5. Magnesium. Agar tercipta hijau daun yang sempurna dan terbentuk karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak, magnesiumlah biangnya. Magnesium pun memegang peranan penting dalam transportasi fosfat dalam tanaman. Dengan demikian, kandungan fosfat dalam tanaman dapat dinaikkan dengan jalan menambah unsur magnesium. 6. Belerang atau sulfur. Belerang berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar. Sulfur ini merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein seperti asam amino. Unsur ini pun membantu pertumbuhan anakan. Selain itu, sulfur merupakan bagian penting pada tanaman-tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain. 7. Klor. Memperbaiki dan meninggikan hasil kering tanaman seperti kapas, kentang, dan tanaman sayuran umumnya adalah peran dari klor. Unsur ini pun banyak ditemukan dalam air sel semua bagian tanaman. 8. Besi. Untuk pernapasan tanaman dan pembentukan hijau daun merupakan peran dari besi. Kehadirannya tidak boleh dianggap enteng. Sekali tidak ada, terutama pada tanah yang mengandung banyak kapur, tanaman akan langsung merana. 9. Mangan. Peran mangan tak jauh beda dengan unsur besi.
Selain sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi, unsur ini pun merupakan komponen penting dalam berbagai enzim. 10. Tembaga. Fungsi tembaga ini pun baru sedikit diketahui. Kehadirannya dapat mendorong terbentuknya hijau daun dan dapat menjadi bahan utama dalam berbagai enzim. 11. Boron. Boron berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan mengisap unsur kalsium. Selain itu, boron berperan dalam perkembangan bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Pada tanaman penghasil biji, unsur ini pun berpengaruh terhadap pembagian sel. Dan, yang paling nyata ialah perannya dalam menaikkan mutu tanaman sayuran dan tanaman buah. 12. Molibdenum. Sama halnya dengan tembaga, hingga kini diketahui masih sedikit peranan molibdenum bagi tanaman. Unsur ini sangat berguna bagi tanaman jeruk dan sayuran. Untuk tanaman pupuk hijau, molibdenum membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Ini disebabkan unsur ini merupakan bagian dari komponen penyusun enzim-enzim pada bakteri nodula akar tanaman pupuk hijau. 13. Seng. Seng memberi dorongan terhadap pertumbuhan tanaman karena diduga seng dapat berfungsi membentuk hormon tumbuh. Terima kasih sudah menyimak video dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungannya like, komen, subscribe dan bagikan ke dulur tani jika video dari kami bermanfaat, dan membantu channel ini lebih berkembang.